Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an wa aftarta ala ibadika fihi as-siyam. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Jamil yang hadir di masjid ini maupun yang online melalui Zoom meeting yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada pagi ini karena kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Kita ketahui bahwa subuh ini ada yang subuh yang ke-25 Ramadan, ada yang ke-24. Yang saum pada hari Sabtu 25, yang saum hari Ahad 24. Mudah-mudahan nanti Idul Fitrinya itu sama, walaupun awalnya berbeda. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada 10 akhir Ramadan. Ya tentu kita pahami bersama bahwa 10 akhir Ramadan ini perlu kita lebih giat, lebih serius, lebih fokus untuk menghidupkan akhir-akhir Ramadan itu. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan 10 malam yang mulia. Ahli tafsir memahami bahwa 10 malam yang mulia itu ada 3. Pertama, 10 akhir Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini. Tinggal 4 atau 5 hari ke depan kita akan ditinggalkan Ramadan ini. Kemudian 10 malam yang mulia itu adalah 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu adalah musim haji. Kemudian 10 malam yang mulia itu adalah awal 10 Muharram, awal tahun, tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram itu masuk walayalin ashr, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ini sedang berada di subuh yang mulia, di malam yang mulia, saat yang mulia, hari yang mulia, di bulan yang mulia. Nah, untuk itu kita duduk di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi, dan Rasulullah SAW mengatakan dudukmu di satu majelis taklim untuk mengkaji 1-2 ayat, lalu kita ya, jadi kita duduk di sini dalam upaya untuk talabul ilmi, dan Rasulullah SAW mengatakan dudukmu di majelis ta'lim untuk mengkaji 1-2 ayat, lalu kita pelajari, kita renungkan, kita amalkan, itu lebih baik daripada puasa atau sholat sunat 60 rakaat sampai 100 rakaat. Jadi duduknya kita di majelis taklim itu untuk mengkaji ayat Allah itu lebih mulia dibandingkan dengan memperbanyak sholat sunat. Nah, pada pagi ini saya ingin menguraikan sedikit tentang amalan 10 akhir Ramadan. Kita ketahui bahwa salah satu amalan di akhir Ramadan itu adalah iktikaf.
Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan hal itu. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi awakhir Ramadan atau fi asyri awakhir Ramadan malam yajtahid. Jadi Nabi SAW itu bersungguh-sungguh fokus di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, dan tidak pernah dilakukan, kata Aisyah, selain akhir Ramadan itu. Maka kita ketahui Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan itu pasti beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sering saya katakan bahwa Masjid Nabawi dulu mungkin hampir seluas dengan masjid ini. Dan rumahnya Rasul nempel ke masjid. Jadi kalau ini mimbarnya Rasul, maka rumahnya Aisyah itu sebelah sana. Kanan saya, kalau bapak-bapak kiri. Nah, disitulah ada pintunya, jadi buka pintu itu langsung masuk masjid. Kemudian di samping rumahnya Rasul, Aisyah itu rumahnya Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Nah, kemudian di samping rumahnya Ali atau Fatimah, disitulah tempat hufaz, para penghafal Al-Quran di situ. Nah, kemudian di sebelah masjid itu, di situ juga ada istri yang lain Rasulullah SAW seperti Hafsah, Maimunah, Siti Maimunah, kemudian Ummu Salamah. Di situ juga ada rumahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu nempel semua ke masjid. Bahkan pintu utamanya itu buka pintu itu langsung masuk ke masjid. Maka wajar kalau sahabat-sahabat itu tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Kalau kita karena jauh rumahnya jadi sering masbuk. Ya. Nah, jadi seperti itulah gambaran masjid Rasul pada zaman dahulu. Nah, maka areal Masjidil Nabawi sekarang itulah sebenarnya tempat sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau Aisyah sholat di masjid itu, beliau pasti berada di sebelah kiri dari imam. Kenapa? Karena rumahnya memang sebelah kiri. Nah, kalau ibu-ibu sekarang ini kan ada di sebelah kanan belakang. Kenapa? Karena rumahnya nggak berdempetan dengan masjid. Nah, jadi posisinya berbeda. Nah, kemudian Rasulullah SAW memfokuskan dirinya itu 10 hari di akhir Ramadan. Maka itulah sehingga sebagian ulama menganjurkan juga seperti itu. Seperti kalau kita lihat Mekah, ulama-ulama Mekah itu sudah Masjidil Haram itu dikapling-kapling. Sini ada syekh ini bersama dengan muridnya. Nah, dia iktikaf di situ 10 hari. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa sunnah iktikaf itu 10 hari. Mulai tanggal 21 sampai 30 atau 29 Ramadan. Kemudian kalau Imam Malik minimal sehari semalam iktikafnya. Masuk jam 6 malam, keluar jam 6 lagi. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu lebih toleran lagi, lebih ringan. Setiap kita masuk ke masjid, niatkan saja sekaligus untuk iktikaf. Seperti bapak-bapak duduk sekarang ini, dari tadi masuk masjid, niatkan atau tadi malam, niatkan sampai pagi ini untuk iktikaf di masjid ini. Kalau kita mau sholat Jumat, kemudian kita datang ke masjid, maka niatkanlah hadirnya kita sholat Jumat itu sekaligus untuk iktikaf di masjid. Itulah sunnah, minimal seperti itulah iktikaf kita, supaya kita juga kebagian. Kata Imam Abu Hanifah, nah, itu iktikaf orang sibuk gitu. Kenapa? Ya karena pasti kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, maka banyak fikih Imam Abu Hanifah sekarang itu yang kita amalkan, hanya tidak sadar. Nah, seperti iktikaf setengah jam, 10 menit. Ya kalau ibu-ibu datang ke masjid untuk tadarrus, ya hadirnya kita di masjid untuk tadarrus, niatkan sekaligus untuk iktikaf. Nah,
di masjid. Jadi kita udah dapat 2 pahala. Nah, kemudian ulama mengatakan bahwa kalau kita iktikaf di masjid itu jangan kita tinggalkan jiwa kemanusiaan kita. Ya, jadi memang kan kita lihat animo masyarakat itu untuk iktikaf di akhir Ramadan sangat luar biasa. Nah, namun ya menghidupkan 10 akhir Ramadan itu umat tetap harus menjalankan iktikaf secara manusiawi, karena ada juga orang iktikaf itu seperti malaikat, tidak mau diganggu. Nah, sehingga kalau istrinya nelpon di rumah bahwa gas habis di rumah, mereka nggak mau merespon. Nah, itu suami yang iktikaf yang tidak manusiawi. Ada orang ketika iktikaf lalu istrinya atau anaknya nelpon bahwa di rumah bocor, lalu dia tidak peduli. Kenapa? Karena sedang iktikaf. Nah, itulah orang yang iktikaf yang egois. Nah, jadi kita melaksanakan iktikaf itu jangan juga egois. Kenapa? Kesalehan itu bukan di iktikaf semata-mata. Nah, jadi jangan diukur kesalehan seseorang itu di akhir Ramadan. Nggak bisa diukur kesalehan kita itu hanya di akhir Ramadan. Kenapa? Kesalehan itu nanti baru kelihatan setelah Ramadan. Di Ramadan ini semua orang kelihatannya mau jadi soleh dan soleha. Nah, atau Pak DKM minta untuk membersihkan masjid waktu kita iktikaf. Nah, lalu kita tidak mau karena kita sedang iktikaf. Nah, itu orang egois. Karena dianggap membersihkan masjid itu bukan bagian dari iktikaf. Sama kalau ada orang yang haji dan umroh, lalu kita minta karena ada teman haji kita, teman umroh kita yang sedang sakit. Lalu jamaah ini tidak mau mengurus temannya yang sedang sakit. Kenapa? Dia ingin iktikaf di masjid. Dia ingin tawaf di Ka'bah. Dia ingin iktikaf di Masjidil Haram. Dan dia tujuannya ke sana untuk haji dan umroh. Maka dia egois, akhirnya dia tidak mau mengurus saudara-saudaranya, teman-teman seperjalanannya yang sedang sakit. Karena dianggap mabrurnya haji itu hanya iktikaf di masjid, hanya tawaf di Ka'bah. Nah, orang yang seperti itu orang egois. Itu yang meninggalkan jiwa kemanusiaannya. Nah, dia lupa bahwa dia manusia yang umroh, yang iktikaf. Padahal ya membersihkan masjid itu juga bagian dari amal soleh, iktikaf. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas pernah didatangi oleh orang. Nah, kemudian sahabat ini berkata, ya Ibnu Abbas, saya ingin curhat kepadamu. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas ini keluar di teras Masjid Nabawi. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai sahabat Rasul, kenapa Anda tidak ikut iktikaf seperti kami-kami ini? Kami sudah lama iktikaf di sini. Sejak 20 malam ke-20, 21 saya sudah iktikaf di Masjid Nabawi. Anda baru datang. Lalu kata sahabat ini, ya Abdullah bin Abbas, saya sulit iktikaf. Kenapa? Karena setiap saya mau keluar rumah, ada saja orang yang datang menghadang kami. Debt collector itulah yang minta tagihan karena saya punya utang yang belum dilunasi. Jadi saya tidak bisa sampai ke masjid. Karena kalau saya mau masuk ke masjid, sampai ke masjid, dia bilang, ya lunasi dulu utangmu. Maka saya tidak bisa iktikaf seperti Anda, wahai Abdullah bin Abbas. Lalu apa? Kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu mari saya akan bantu Anda untuk menyelesaikan utangmu ini. Maka pergilah Abdullah bin Abbas meninggalkan Masjid Nabawi. Kemudian di tengah jalan sahabat ini berkata, apa kata sahabat itu? Wahai Abdullah bin Abbas, mohon maaf, karena urusan saya iktikafmu ini rusak. Iktikafmu rusak. Kenapa? Karena saya sudah mengajak Anda keluar untuk menyelesaikan urusan saya. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Wahai sahabatku, jangan khawatir.
Anda tidak merusak iktikaf saya. Kenapa? Saya pernah mendengar Rasul bersabda, barang siapa di antara saudaraku, sahabatku, umatku yang meringankan beban saudara-saudaranya di akhir Ramadan karena ada kesusahan, ada masalah, itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku 1 tahun berturut-turut. Itu Masjid Nabawi, bukan Masjid Nurul Jamil. Masjid Nabawi itu sekali kita sholat di sana, sekali kita iktikaf 500 kali dibandingkan dengan Masjid Nurul Jamil atau masjid yang lainnya. Tetapi kata Rasul, siapa yang meringankan beban saudara-saudaranya ketika kesusahan, maka itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku 1 tahun berturut-turut. Kenapa? Nabi tidak menginginkan sahabatnya iktikaf itu, akhirnya dia tidak mau memperhatikan nasib saudara-saudaranya. Seperti dokter lah, dokter kandungan. Nanti dipanggil sama Pak Aninya, orang yang mau melahirkan. Lalu dokternya bilang, saya nggak bisa membantu Anda melahirkan, nggak bisa operasi. Kenapa? Saya sedang iktikaf. Akhirnya apa? Padahal membantu orang yang melahirkan itu lebih mulia. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 tahun berturut-turut. Dosen umpamanya, dia tidak mau melayani mahasiswanya karena sedang iktikaf, sementara mahasiswa ini mau ujian. Padahal melayani mahasiswa di akhir Ramadan supaya selesai kuliahnya itu ya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 tahun berturut-turut. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa tadi iktikaf itu beda dan Lailatul Qadar itu beda. Iktikaf, Lailatul Qadar. Jadi jangan kita satukan bahwa hanya orang-orang yang iktikaf lah yang didatangi oleh Lailatul Qadar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau di malam-malam ganjil. Nah, kita tidak boleh memitoskan juga malam Lailatul Qadar. Seperti ketika kita iktikaf mencari hal-hal yang aneh di masjid. Kenapa? Karena kita ingin ketemu dengan Lailatul Qadar. Umpamanya kita percaya adanya angin, macam-macam lah. Jadi jangan sampai kita ini mencari Lailatul Qadar, akhirnya kita menuhankan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Lailatul Qadar itu ya sama dengan kita, makhluk. Yang terpenting itu adalah sikap dan amalan ibadah yang dilakukan umat ditunaikan dengan ikhlas dan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditekankan. Nah, kemudian saya sering mengatakan bahwa mencari Lailatul Qadar itu jangan hanya di masjid. Jangan hanya di Mekah, di Ka'bah, di atas sajadah. Tapi carilah di tengah-tengah kaum duafa atau di fakir miskin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau ingin ketemu dengan Allah, ya carilah ubeguni indah duafaikum. Carilah aku di tengah-tengah fakir miskin. Maka ada orang iktikafnya itu bukan di masjid, tapi dia datang di pinggir-pinggir rel, di tempat-tempat kumuh, lalu dia duduk bersama di sana, dia membahagiakan orang-orang miskin dan dia ajak makan sahur. Kenapa? Karena mereka mengatakan, berprinsip bahwa saya ingin menemukan Lailatul Qadar di tengah-tengah fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin, bukan hanya di masjid. Nah, kemudian kita lihat lagi bukan hanya harus. Nah,
Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit ayat-ayat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Semua orang kalau membahas Lailatul Qadar itu pasti merujuk paling tidak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di sini surat Al-Qadar berbicara tentang Lailatul Qadar, itu dipastikan ulama akan merujuk surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat ini adalah surat ke-97 menurut urutannya dalam mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani. Ia ditempatkan setelah surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96. Meskipun surat Al-Qadar turun jauh sesudah turunnya surat Iqra atau Al-Alaq, tapi dia berdekatan. Jadi tidak urutan mushaf itu tidak diurut sesuai dengan turunnya, tetapi itu ilmu tauqifi. Ilmu tauqifi artinya ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasul sendiri tidak punya otoritas di situ. Itu langsung Allah yang menentukan. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ia merupakan wahyu yang ke-24 yang diterima Nabi sesudah surat Abasa. Jadi Abasa wa tawalla dulu, baru turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan sebagian kecil ulama berpendapat surat ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, sehingga ia dikelompokkan dalam surat Madaniyah. Satu peristiwa yang terjadi 10 tahun setelah turunnya wahyu pertama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena itu Al-Qadar dengan Al-Alaq berdekatan, maka ada satu ilmu tafsir yang perlu dipahami, namanya ilmu munasabat. Apa sih hubungan surat Al-Qadar dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Meskipun terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara kedua surat tersebut, yaitu surat Al-Qadar dan surat Al-Alaq, tetapi keduanya memiliki hubungan yang cukup erat dan jelas. Pada surat sebelumnya, surat Al-Alaq, Nabi diperintahkan untuk membaca secara umum, baik mikro atau makro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca di situ objeknya tidak disebut oleh Allah. Jadi tidak mungkin Al-Quran yang dibaca oleh Nabi waktu itu. Kenapa? Karena Nabi baru menerima ayat itu. Maka objek yang diperintahkan oleh Allah di situ Iqra. Maf'ulnya itu tidak ditampakkan. Nah, semua ahli tafsir mengatakan kalau perintah itu lalu objeknya tidak dijelaskan, maka itu bersifat umum, baik mikro atau makro, kauniyah atau tanziliyah. Apa saja yang bermanfaat, terutama membaca Al-Quran. Nah, sementara dalam surat Al-Qadar Allah menjelaskan tentang Al-Quran dan kekhususannya menjadi salah satu objek yang harus dibaca ketika surat Al-Alaq ayat yang pertama itu turun kepada Nabi. Secara umum surat ini berbicara tentang malam kemuliaan, yaitu malam diturunkannya Al-Quran itu. Jadi Iqra itu bersifat umum, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu bersifat khusus. Ini untuk apa? Untuk memahami hubungan antara surat Al-A'la itu dengan surat Al-Qadar. Kemudian kita lihat asbabun nuzulnya. Satu ketika kepada Nabi SAW disampaikan kisah seorang Bani Israel yang berjuang selama 1000 bulan. Jadi Nabi itu diceritakan, disampaikan. Mendengar berita itu, Nabi sangat kagum dan ingin sekali agar di antara umatnya ada juga yang memperoleh keistimewaan itu. Maka Allah mengabulkan harapan Nabi dengan menjadikan malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Alfu syahr.
Kisah ini dipahami oleh sebagian ulama tafsir sebagai asbabun nuzul ayat ketiga surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Nah, ini asbabun nuzulnya. Kan banyak orang menjelaskan Al-Qur'an itu tapi dia tidak paham asbabun nuzulnya apa. Akhirnya apa? Dia tidak matching. Walaupun asbabun nuzul itu bukanlah faktor utama, tetapi paling tidak memahami asbabun nuzul dan ilmu munasabat ayat itu akan membantu kita memahami Al-Quran daripada langsung ditafsirkan tanpa mengkaji itu. Nah, lalu kita mencoba melihat keutamaan surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Apa? Di antara keutamaan surat Al-Qadar adalah bahwa setiap sesuatu mempunyai buah. Buah Al-Quran itu surat Al-Qadar. Jadi buahnya Al-Quran itu surat Al-Qadar. Setiap sesuatu ada penolongnya. Dan penolong para mustada'afin itu surat Al-Qadar. Jadi yang menolong orang-orang lemah itu adalah surat Al-Qadar. Setiap sesuatu ada jalan kemudahan. Dan jalan kemudahan orang-orang yang susah adalah surat Al-Qadar. Nah, jadi surat Al-Qadar. Setiap sesuatu mempunyai pelindung. Pelindung orang mukmin itu surat Al-Qadar. Jadi kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar itu luar biasa. Luar biasa. Setiap sesuatu memiliki pembimbing. Pembimbing orang yang soleh adalah surat Al-Qadar. Jadi kalau kita mau lihat ciri orang yang soleh itu senantiasa basah mulutnya, lidahnya dengan bacaan surat Al-Qadar. Kemudian setiap sesuatu ada pemiliknya. Pemilik orang yang berilmu itu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Setiap sesuatu mempunyai hiasan. Jadi ada hiasannya. Hiasan Al-Quran itu surat Al-Qadar. Setiap sesuatu mempunyai tempat berteduh. Kita juga punya tempat berteduh, rumah. Nah, tempat berteduhnya seorang abid, seorang hamba itu surat Al-Qadar. Jadi jadikanlah surat Al-Qadar itu sebagai tempat berteduh. Itu tempat berteduh yang sangat sejuk. Setiap sesuatu ada pengembira. Pengembira manusia itu surat Al-Qadar. Itu luar biasa. Setiap sesuatu ada hujjah, ada alasan. Hujjah Nabi kita Muhammad SAW adalah surat Al-Qadar. Maka berimanlah kepada surat Al-Qadar, yakinilah surat itu. Kenapa kita belum merasakan keutamaan surat Al-Qadar ini? Boleh jadi kita membaca surat Al-Qadar itu baru sebatas ya lewat di tenggorokan kita, membasahi tenggorokan kita, belum kita yakini dan belum kita imani. Akhirnya apa? Keutamaan surat Al-Qadar itu kita tidak dapatkan. Nah, kemudian ibu-ibu dan bapak, dalam membantu memahami ayat-ayat dalam surat Al-Qadar itu, berikut ini sekilas saya jelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang menarik di sini itu kata inna. Inna adalah gabungan dari kata inna yang digunakan untuk menekankan makna kandungan kalimat sesudahnya yang sering diterjemahkan sesungguhnya. Sementara na untuk orang yang pertama, plural, terbilang yang biasa diterjemahkan kami. Jadi di situ inna ada dua kata di situ, ada inna, ada na. Digabung menjadi inna, bukan innana, tapi inna. Maka di situ tasydid. Sesungguhnya kami. Nah, pada redaksi ayat ini Allah menggunakan kata kami dan menurut ulama tafsir yang dimaksud adalah Allah. Jadi inna di situ litakzim kepada Allah. Tetapi sebagian ulama tafsir lagi memahami bahwa kata ganti yang berbentuk jamak diatributkan kepada Allah
pada umumnya digunakan untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah mengenai perbuatan yang ditunjuk oleh kata sesudahnya. Artinya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Artinya di situ bukan hanya Allah yang berperan, tapi Allah juga melibatkan makhluknya yang lain. Nah, ketika Al-Quran itu turunnya Al-Quran itu kan 2 kali. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz ke langit dunia turun kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Nah, di Indonesia diyakini bahwa 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 41. Yaumul Furqan, yaumal taqal jam'an. Padahal di situ ada beberapa tafsir di situ. Pertama, Yaumul Furqan, pada hari Al-Furqan itu. Al-Furqan itu apa? Ada yang mengatakan Al-Furqan itu Al-Qur'an. Karena salah satu nama Al-Qur'an, ada bapak-bapak yang tahu berapa nama Al-Qur'an itu? Ya, itu ada 55 nama-nama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu fungsinya Al-Quran, itu harus kenal nama-nama Al-Quran yang 55 itu. Salah satu dari 55 nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda, yang membedakan antara hak dan yang batil, yang membedakan antara yang benar, yang salah. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Nah, apakah di dalam surat Al-Anfal itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu maksudnya turunnya Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan itu dasar turunnya Al-Quran, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi 17 Ramadan. Tapi kata ulama tafsir yang lain, itu tidak berbicara tentang turunnya Al-Quran, tetapi ayat itu berbicara tentang perang Badar. Maka Yaumal Taqal Jam'an, pada hari di mana 2 pasukan itu ketemu, itulah yang disebut Yaumul Furqan. Jadi perang Badar itulah disebut hari pembeda yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kafir Quraisy itu ada di pada kelompok yang batil, sementara kaum muslimin berada pada kelompok yang hak. Kenapa? Allah memisahkan itu yang hak dan yang batil ketika terjadi perang Badar. Allah mempertontonkan, memperlihatkan kepada kaum muslimin dan kepada kaum kafir, lihat, yang hak itu pasti menang, yang batil itu pasti kalah. Jadi situ tidak berbicara tentang turunnya Al-Quran, tapi bercerita tentang ya perang Badar. Terus kapan Al-Quran turun? Ya pasti turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah di awal atau 17 Ramadan atau di akhir Ramadan. Yang jelas Allah sudah menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah tidak menjelaskan 17 Ramadan. Kita saja karena ingin memperingati nuzulul Quran. Ya, ada juga enaknya itu. Nah, jadi sebagian ulama tafsir memahami bahwa kalau Allah mengatakan inna kami, itu pasti perbuatan itu bukan hanya dilakukan secara mandiri oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu lebih banyak kami daripada aku. Beda kalau manusia, kita lebih sering mengatakan aku daripada kami, saya atau kami. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa manusia itu lebih egois daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena lebih sering mengatakan saya, aku, saya, aku. Kalau Allah kami. Kenapa? Karena melibatkan makhluk yang lain. Seperti ketika Allah berbicara tentang umur di dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang umur, Allah tidak pernah menggunakan saya.
atau aku, tapi pasti kami. Itu menunjukkan bahwa boleh jadi umurnya orang itu pendek atau panjang, ada keterlibatan dirinya dan keterlibatan malaikat dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah berbicara tentang rizki di dalam Al-Qur'an, Allah itu tidak pernah mengatakan aku yang memberi rizki, kami narzukukum, kami yang memberi rizki. Apa artinya? Selain Allah yang membuka pintu-pintu rizki itu, orang yang mau diberi rizki harus juga terlibat dengan ikhtiar, dengan usaha. Nggak bisa hanya pasif orang itu untuk mendapatkan rizki. Kenapa? Karena ayat itu menggunakan kami. Maka rizki itu bisa datang melalui kehendak Allah, juga malaikatnya dan manusia itu. Nah, isitulah sebabnya sehingga Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an ini turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, dari langit dunia inilah Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka sebagian orang menganggap bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia memahami malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Qadar itu kan mulia, tinggi. Nah, malam yang mulia itu, malam yang tinggi itu malam turunnya Al-Qur'an. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Langit dunia ke Rasul itu bertahap 22 tahun kurang lebih. 2 bulan 22 hari yang kita pahami. Nah, kalau itu yang jadi patokan, maka kata orang, ya sekarang ini nggak ada lagi Lailatul Qadar. Tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Udah selesai itu malam Lailatul Qadar. Kalaupun kita mencari Lailatul Qadar, ya kayak kita haulan lah. Jadi Lailatul Qadar yang kita cari itu sebenarnya haulan Lailatul Qadar. Hanya memperingati turunnya malam Lailatul Qadar ketika Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Karena semua ulama sepakat itu bahwa Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Kapan malam turunnya Al-Qur'an? Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sekali saja itu Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Maka sebagian umat Islam ada yang tidak menerima adanya Lailatul Qadar sekarang. Ada yang menerima, ada yang enggak. Ya kalau bapak-bapak di sini itikaf untuk mencari Lailatul Qadar atau apa? Nah, itu yang menarik. Jadi itulah saya katakan tadi bahwa jangan memitoskan itu Lailatul Qadar. Kenapa? Ya tidak bisa diukur juga kesolehan kita hanya karena itu. Lailatul Qadar itu. Nah, jadi ada yang berprinsip bahwa pada dasarnya tidak ada lagi Lailatul Qadar. Apalagi sekarang ini di Indonesia malam ganjilnya itu ada 2. Malam ganjilnya ada 2 kan? Sekarang ini 25 versi Muhammadiyah. Versi Kamenah 24. Terus Lailatul Qadarnya harus turun di mana? Ya. Iya, di Indomaret. Ya di Alfamart. Ya. Nah, ini kan menarik gitu, Pak. Nah, sementara 25 sekarang itu mirip dengan Saudi. Kalau Kamenak kan berbeda dengan Saudi. Kalau rujukannya kita Saudi, ya malam Lailatul Qadarnya ya tadi malam ganjilnya. Atau tiap malam gitu. Jadi malam Qadar itu berulang-ulang, kasihan. Ke orang yang itikaf gitu. Ya, kasihan ini Pak DKM sudah berupaya mengumpulkan jamaah. Ada lagi sahuran kan berjamaah, nggak dapat Lailatul Qadar, ya udahlah kata Allah turunkan 2 kali.
Nah ini di dunia ini kan tidak semuanya di hari Sabtu, tidak semuanya di hari Ahad awal saumnya. Nah, jadi kalau kita mengatakan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, ya bagusnya memang dihidupkan semua. Ya tiap malam itu. Nah, tiap malam itikaf, tiap malam yang menunggu Lailatul Qadar. Ini problemnya. Ini masalah. Nah, untuk itu Ibnu Abbas sendiri, nanti kalau saya jelaskan di sini, Ibnu Abbas itu lebih percaya Lailatul Qadar itu di 23. Di 23. Itu nanti ada teorinya Abdullah bin Abbas. Kalau Saudi itu lebih percaya 27. Maka khataman 27 Ramadan. Ya. Ya. Di sini 29. Khatamannya. Iya. Di Nurul Jamil. Ya, jadi buat mazhab baru. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Nurul Jamil 29. Ya. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa tidak ada hubungan itu khataman dengan Lailatul Qadar. Dan tidak ada hubungan dengan itikaf. Itikaf, hataman. Kemudian Lailatul Qadar. Ada ibu-ibu awal Ramadan itu sudah datang ke masjid untuk hataman. Sebelum 29, 27, 23 udah hatam duluan. Nah, biasanya hanya 10 hari, 15 hari udah hatam. Setelah itu bubar. Iya. Lailatul Qadarnya di dapur kan? Nah ini. Jadi menarik itu kalau kita kaji. Nah kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kata anzala dirangkaikan dengan kami berarti turun atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik secara material maupun imaterial. Kata anzala ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 63 kali dengan objek yang berbeda-beda. Misalnya Allah menurunkan Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi yang diturunkan oleh Allah itu bukan hanya Al-Quran. Taurat juga itu diturunkan. Injil juga diturunkan. Suhuf-suhuf yang diterima Nabi Ibrahim juga itu diturunkan. Nah, ulama-ulama bahasa Al-Quran mencoba membedakan makna kata anzala dengan nazzala. Jadi kata anzala, nazzala. Sebagian mereka berpendapat bahwa kata anzala pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada turunnya sesuatu secara utuh sekaligus. Nah, itu inna anzalna. Itu kan anzala di situ. Nah, maka Al-Quran itu diturunkan secara utuh pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian berbeda dengan kata nazzala. Kalau nazzala ia digunakan untuk turunnya sesuatu sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur. Nah, Al-Quran ketika di langit dunia turun kepada Nabi itu menggunakan kata nazzala, berangsur-angsur. Nah, sedikit demi sedikit sesuai kasus. Maka kita lihat ayat-ayat sebelum hijrah dan setelah hijrah itu berbeda. Ayat-ayat yang bersifat universal itu ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Madaniyah itu kasuistik. Kalau dalam tafsir. Dan itu penting, jangan sampai kita campur adukan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah? Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami Makkiyah dan Madaniyah, itu berbahaya ketika kita mau istinbat ahkam, bisa keliru. Nah, di sini apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata ma adraka ma Lailatul Qadar itu, wa ma adraka itu banyak.
Dari aspek bahasa, Lailatul Qadar itu terdiri dua kata. Lailah, Lailatul malam. Di dalam ayat Saum itu ayat 187, wa atimmus syiyam ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wa atimmus syiyam ilal lail, sempurnakanlah saummu sampai malam hari. Maka terjadilah di situ perbedaan buka saum. Bapak-bapak di Nur Jamil saumnya waktu azan maghrib kan? Itu azan untuk buka atau untuk sholat maghrib? Nah, untuk itu ada orang yang buka itu agak malam. Kenapa? Wa atimmus syiyam ilal lail, lail. Kalau saya itu tergantung bukaan. Kalau pas jam azan ada bukaan, saya makan, saya buka. Tapi kalau enggak berarti saya malamkan saja. Jadi buat saya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena istilah Al-Quran di situ lail, malam, maka terjadilah dua persepsi, dua interpretasi. Satu, ada yang buka, yang penting sudah masuk awal malam. Maghrib itu dianggap awal malam. Tapi bagi sebagian mazhab, ya itu belum waktu buka. Harus lebih malam lagi setelah ufuk merah di barat itu hilang. Syafaq ya, syafaq itu yang di sebelah barat itu hilang, barulah mereka buka. Karena menganggap kalau syafaqnya belum itu masih siang. Masih siang. Nah, sekarang yang masalah lagi kalau kita pakai jadwal imsak Muhammadiyah dengan Kemenak. Itu berbeda. Berbeda. Kemenak itu sekarang imsak jam 5.36 imsak. Muhammadiyah jam 5.40 baru imsak. Maka saya ikuti Muhammadiyah. Kenapa? Agak bisa lambat makannya gitu ya. Jadi walaupun azan Nurul Jamil saya masih minum itu. Kenapa? Nurul Jamil sudah lihat. Oh, Nurul Jamil ini mengikuti imsak Kemenak. Kalau saya di HP saya ada yang Muhammadiyah, ada Muhammadiyah. Bapak mau berbeda dengan saya nggak ada masalah, tapi saling menghargai saja kan. Nah kalau buka saya lebih cepat. Kenapa? Muhammadiyah buka itu kurang dari jam 5.44 atau 41 sekarang. Kalau Kemenak itu 50-an. 50-an. Jadi saya anggap yang paling cepat lebih baik lebih cepat, lebih cepat lebih baik gitu. Ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada jam. Itu semua ijtihad. Semua ijtihad. Nah, bapak-bapak mau ikut yang mana? Ini bukan saling mempengaruhi, tapi kita buka wawasan kita. Kita buka wawasan kita. Jadi di Indonesia ini menarik saumnya. Tinggal ikuti hati nurani berdasarkan pilihan. Atau ambil dua jadwal di situ baru tutup mata, terserah. Nanti ambil di situ jadwal mana yang keambil. Gitu. Baru buka, oh kalau Muhammadiyah yang keluar bercepat bukanya. Kalau Kemenak lambatin sedikit. Iya, seperti itulah. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailah itu juga terjadi interpretasi malam. Kata Lailatun dari aspek bahasa berarti hitam pekat. Tapi ada awal, ada tengah. Ini ada pertanyaan Pak ya? Atau udah habis waktunya? Oh, udah masih syuruk ya? Syuruknya bisa sedikit ditunggu. Mungkin lebih bagus ilmu talabul ilmi daripada syuruk kan? Nggak apa-apa. Saya ingin selesaikan dulu ini apa itu Al-Qadar. Al-Qadar berarti takdir atau penentuan. Qadar bisa berarti takdir. Nah, di sini saya jelaskan makna Al-Qadar. Al-Hukm. Jadi qadar itu penetapan. Pendapat ini kemukakan dalam tafsir Al-Qurtubi
Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam penetapan Allah atas perjalanan hidup makhluk selama setahun. Misalnya, rizki kita seperti apa tahun ini? Umur kita apakah sudah habis, masih bisa diperpanjang? Sehat kita seperti apa? Itu bisa bergening sama Allah di malam Lailatul Qadar bagi yang menemukannya. Tapi saya yakin kalau ketemu malam Lailatul Qadar nggak akan mau hidup panjang-panjang. Pasti ingin cepat-cepat ketemu Allah lewat mati. Jadi hati-hati yang ketemu. Iya, karena nggak mungkin kita ketemu Allah kalau nggak mati. Nah, orang yang ketemu Lailatul Qadar itu pasti rindu kepada Allah. Orang yang rindu, yang ketemu Lailatul Qadar baru mengharap-harap panjang usianya, itu salah kaprah itu. Iya, itu salah niat itu, Pak. Kenapa? Kalau orang sudah ketemu dengan Allah, sudah rindu sama Allah, masa mau tinggal lama-lama di dunia? Capek, Pak, bolak-balik ke masjid. Iya. Bangun sahur, apalagi ibu-ibu harus lebih dulu bangun daripada suaminya kan. Kalau sudah meninggal, urusannya beda lagi. Suami jangan khawatir kalau suami istri meninggal. Istri juga jangan khawatir kalau suami meninggal duluan. Itu sudah diatur sama Allah. Ya kalau ada jodohnya nikah lagi. Kalau nggak ada ya sabar gitu aja. Ya, itu bagian dari Lailatul Qadar. Nah, pengaturan yaitu malam turunnya Al-Qur'an. Menurut Al-Qasimi, dengan turunnya Al-Quran, Allah mengatur khitab atau strategi bagi Nabi SAW dalam mengajak umat manusia kepada agama yang benar demi menyelamatkan mereka. Jadi Lailatul Qadar itu adalah khitab, aturan. Seperti apa sih Nabi mendakwahkan Al-Quran ini? Nah, kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu kemuliaan. Sesuai dengan ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, Qadar itu sempit. Artinya Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa? Karena malaikat-malaikat yang ada di langit itu pun ikut turun ke bumi. Sehingga bumi ini seolah-olah sempit karena kehadiran ya malaikat. Ya seperti kalau kita mudik lah. Jalan tol yang luas tadinya itu jadi sempit. Kenapa? Karena kita numpuk di situ. Nah, malam Lailatul Qadar itu juga malaikat turun. Bahkan ada malaikat yang baru turun di bumi ini kalau pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia ingin menyaksikan amalan yang dilakukan oleh hamba Allah itu. Dia ingin menyaksikan ada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Apa? Rintihan para pendosa. Malaikat kan nggak punya dosa, jadi nggak bisa merintih dia, nggak bisa tobat, nggak bisa istighfar. Kalau kita alhamdulillah banyak dosanya, jadi sering-sering istighfar. Gitu. Nah itu yang dirindukan malaikat. Malaikat kan nggak punya dosa, dia hanya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita itikaf lalu kita menangis, merintih dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, itu sangat dirindukan oleh malaikat. Allah tak membanggakan hambanya itu yang merintih karena dosanya. Jadi setelah korupsi, ya menangislah. Di akhir Ramadan gitu. Nah yang kedua, amalan apa yang dirindukan oleh malaikat yang tidak bisa dilakukan adalah kedermawanan dengan memberi makan fakir miskin. Malaikat kan nggak miskin, jadi dia nggak bisa berderma kan, nggak makan lagi dia. Kalau kita kan makan, ada lagi yang miskin. Minyak masih mahal, gas juga naik, BBM ya ada yang naik, ada yang enggak lah. Nah, ketika kita membantu saudara-saudara kita, itu amalan yang sangat mulia. Dan itu yang membuat malaikat itu takjub. Dan itulah yang dirindukan oleh malaikat. Dan malaikat yang menyaksikan itu hanya sekali seumur dia. Dan sekali saja diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi ini. Ya, kira-kira seperti itu sedikit.
Karena saya juga jam 6 saya harus ini masih ada kajian saya. Tidak ada tanya jawab mungkin ya? Iya, ya, dicukupkan saja Pak. Nanti pertanyaan bisa nanti pakai WA saja. Iya, saya yakin bapak-bapak juga udah paham semua. Ya, baiklah ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ibu dan bapak semuanya bahagia. Untuk itu kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allahumma Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.